Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami menyambut Tuhan, pesan-pesan Tuhan di minggu ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya izin buka masker ya. Shalom semua. Ada Nisma ya. Jadi ada temennya. Pak Andoko mau nemenin saya di depan. Ada dua-duanya. Oh ada duanya. Oh ya, makasih. Waktu saya diminta Pak Handoko untuk sharing firman, sebenarnya yang nyampein bukan Pak Handoko tapi dari Vivi. Vivi sampein, saya langsung sebentar ya Vivi, saya mesti rapat meeting pertemuan dulu. Gitu. Akhirnya saya bilang sama Pak Handoko, saya mau nyampein apa? Saya kan udah satu sama kamu, sama aja, sama dengan gitu. Tapi pada akhirnya Pak Handoko ya udah tunggu aja gitu kan. Terus 2 hari berikutnya saya pagi itu kayak dibangunin cuma ada kata-kata taat aja. Ya udah akhirnya saya WA Vivi, saya juga bilang sama Pak Handoko, iyalah saya mau gitu. Dan kami percaya apapun karena kemarin saya masih pede, percaya diri, bukan percaya Tuhan ya. Pada waktu saya percaya diri, saya melihat apa yang saya tahu di dalam diri, apa yang saya tahu tentang saya, bukan apa yang saya tahu di dalam Tuhan. Jadi singkat cerita, saya dan Pak Handoko ini beda. Pak Handoko ini kalau dites karakter, kuning merah, saya ungu hijau. Kalau di dalam karakter keluarnya warna ya. Nah, kalau yang kuning itu bicara gampang, gitu. Tapi kalau saya nggak ada sama sekali kuningnya. Jadi nggak ada ketemunya kalau dites karakter. Jadi kita kalau nggak ada Tuhan jadi apa ya? Karena masing-masing kalau nggak ada di dalam Tuhan tuh kita ini orang nggak genep gitu. Orang nggak genep sama orang nggak genep campur ambyar gitu kan. Tapi pada waktu kita ini sama-sama, ya, bukan keinginanmu, bukan keinginanku, tapi keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Nah di situ karena saya nggak ada kuningnya makanya saya pakai baju kuning. Nah kita mulai aja ya. Bulan ini adalah temanya multiply. Saya bisa minta tolong untuk slide-nya. Kita buka di 2 Timotius 2 ayat 2. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar yang lainnya. Ini adalah perkataan Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Dia menyampaikan apapun yang kamu dengar ya daripadaku di depan banyak saksi itu percayakanlah itu. Nah, Paulus ini kalau mengajar anak-anak rohaninya bukan di kelas, tapi di dalam kehidupannya sehari-hari seperti yang saudara lihat di dalam gambar itu, dia berjalan kemana-mana tuh nyeritain bagaimana kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Waktu dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, apa sih yang dia alami? Dia menceritakan sesuatu bukan yang hanya enak-enak. Timotius, nanti kalau kamu menyampaikan kebenaran firman Tuhan tuh enaknya seperti ini, enggak. Tapi dia menceritakan waktu dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia menceritakan bagaimana aku harus menderita bersama dengan Kristus. Di dalam perikop yang dia sampaikan itu di Alkitab ya, di 2 Timotius 2 ayat 2. Itu judul perikopnya itu, boleh saudara lihat di Alkitab saudara. Itu panggilan untuk ikut menderita. Jadi kalau kita dipersiapkan Tuhan untuk dilipat kali gandakan, kita
hanya harus bisa bilang, aku siap Tuhan. Kalau Engkau memanggil aku, apapun yang Kau panggil dalam hidupku, aku siap. Disitulah ada kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Di situ ada perkataan, percayakanlah itu. Itu yang mana? Kita buka di Timotius 2 ayat 1. Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Di ayat sebelumnya, Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius tentang kasih karunia Tuhan yang dia alami. Pada waktu Paulus menderita, waktu dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, waktu dia menyampaikan kabar baik, Injil kebenaran, Injil kerajaan yang dia sampaikan. Di situ banyak yang namanya penderitaan yang dia alami. Dan dia nggak berpikir, dia tidak nelongso gitu. Karena dia tahu penderitaan di dalam Kristus itu adalah kasih karunia Tuhan. Di situ ada penuh pertolongan Tuhan. Waktu dia menyampaikan kebenaran Kristus, tapi dia menerima yang namanya penderitaan itu. Menurut pandangan Rasul Paulus, apa yang diterima Rasul Paulus itu adalah kasih karunia Tuhan buat hidupnya. Maka dari itu waktu dia menderita, di dalam menyampaikan kebenarannya, di situ ada kuasa kekuatan Tuhan, ada kemampuan dia untuk menyelesaikan semua apa yang dimau Tuhan di dalam hidupnya. Apa yang dia lakukan itu suatu kepercayaan Paulus kepada Tuhan yang penuh kuasa. Paulus mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya karena hubungan intimnya dengan Tuhan. Dia benar-benar setiap perjalanannya, dia cuma istilahnya yang penting itu Tuhan di dalam hidupku. Mau yang di luar kondisinya seperti apa, itu istilahnya bukan berarti saya cuek, Paulus cuek. Tapi ada yang lebih penting, aku menjaga apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidupku, yaitu kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Hari lepas hari sampai Rasul Paulus ini mengalami fase bermultiplikasi. Ada dorongan yang kuat di dalam hatinya. Dia punya kuat. Aku harus menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidupnya, dia pegang, yaitu kuasa Kristus, kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Aku harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Kuasa Tuhan yang aku alami ini, harus banyak orang mengalami. Sekalipun aku menderita, sekalipun aku harus menghadapi maut. Tapi karena Paulus percaya bahwa Tuhan tetap bisa melakukan pekerjaan baiknya melalui orang-orang yang dia ajarkan. Sekalipun dia di penjara, sekalipun dia menghadapi maut. Tapi kalau anak-anak rohaniku bisa mendengar dan mengalami Tuhan di dalam hidupnya, dia masih bisa meneruskan sampai selama-lamanya. Amin. Banyak orang menyukai keintiman, tetapi menolak untuk mengandung. Kemarin Pak Handoko sudah sampaikan ya. Mengapa orang menolak mengandung? Karena mereka nggak mau menerima panggilan Tuhan untuk menderita bersama dengan Kristus. Kalau seorang ibu bisa merasakan mengandung itu nggak melewati fase yang enak terus. Tapi ada di mana fase untuk melahirkan, merasakan yang namanya kesakitan.
Tapi pada waktu seorang ibu tahu di depan ada sesuatu yang lebih besar yang akan dia terima, sakit itu sudah lupa semuanya. Kita baca di Galatia 4 ayat 19. Hei anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Rasul Paulus tidak mempedulikan betapa sakit menderitanya dia. Karena ini untuk supaya Kristus nyata di dalam kehidupan dia secara pribadi. Juga dia tidak mementingkan diri sendiri. Karena dia berdiri buat orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya, buat anak-anak rohaninya. Dia harus menyelesaikan segala penderitaan itu bersama dengan Tuhan. Supaya dia bisa menerangkan orang-orang yang dia percayakan di dalam hidupnya untuk menerima yang namanya jawaban. Penderitaan bersama Kristus memang tidak enak untuk daging kita. Tapi Tuhan janjikan ada kekuatan dan kasih karunia Tuhan untuk kita bisa melakukan sesuatu yang sudah dipilih Tuhan di dalam kehidupan kita untuk melakukan itu. Memang tidak enak di daging. Tapi pada waktu kita menerima, aku mau menerima itu Tuhan bersama dengan engkau. Disitulah kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk menyelesaikan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Penderitaan di dalam kebenaran itu adalah kasih karunia Tuhan. Boleh kita buka di 1 Petrus 2 ayat 2. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kalau hari-hari ini saudara merasakan aku harus menderita karena aku melakukan perbuatan baik, Tuhan berjanji pada waktu engkau menerima itu di dalam Dia, tidak ada kesakitan di dalam hidup kita. Tapi justru Tuhan mengubah itu menjadi kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya diberikan kepada kita. Tapi Tuhan berikan. Yang harusnya kita tidak mampu menghadapi segala sesuatu di depan. Tuhan itu memberi kekuatan sebelum itu terjadi. Makanya kalau kita melewati segala sesuatu, aku tidak takut. Ada kasih karunia Tuhan di dalam hidupku. Karena pada waktu aku melewati segala apapun, memang aku harus melewati. Kalau untuk saat ini masa pandemi, memang kita harus melewati. Tapi Tuhan janjikan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada hikmat Tuhan untuk kita memutuskan segala sesuatu yang harus kita lewati. Ini adalah langkah untuk bermultiplikasi. Saudara lihat ya, ini ibu-ibu yang siap bermultiplikasi. Amin. Nah, ini udah siap semua. Yang depan udah bilang lencang kanan. Ikut semua lencang kanan. Ini yang belakang masih belum lencang kanan, masih cari HP. Kayaknya HP-nya perlu ditaruh di sini gitu loh. Kayak yang di depan itu ya.
Yang pertama adalah mendengar dan mengenali suara Tuhan. Di Yohanes 10 ayat 4-5. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing itu tidak ia kenal. Tanpa kita kenal suara Tuhan, kita akan sulit. Hari-hari kita akan sulit. Tuhan tuntun aku yang mana ya? Aku mesti langkah kemana ya? Rasanya kita gelap. Padahal tiap hari, Tuhan itu setiap hari, setiap pagi, Dia melatih telinga kita. Istilahnya setiap hari Dia menuntun kita. Ini loh hari ini. Hari ini apa yang harus kamu lakukan? Nah, slide selanjutnya. Perlu menyesuaikan frekuensi kita dengan frekuensinya Tuhan. Di 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berdoa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Sebelumnya dikatakan di situ kuasailah dirimu. Pada waktu kita tidak bisa menguasai diri kita, pasti kita tidak bisa mendengar yang namanya suara Tuhan. Pada waktu kita hanya menuruti daging ego kita, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Apalagi mengenali. Pada waktu kita tidak bisa menguasai diri, kita nggak bisa kuat. Manusia roh kita. Karena roh itu, roh Allah, sifatnya itu apa? Kasih. Pada waktu kita egois, pada waktu kita hanya menuruti keinginan daging kita, di situ kasih itu tidak ada. Tidak bisa satu frekuensi dengan Tuhan. Nah, familiar, menuntut konsisten, quality dan quantity time secara seimbang. Artinya di sini tidak hanya sebentar-sebentar kita hidup oleh roh, sebentar-sebentar kita hidup oleh daging. Tidak seperti itu, saudara. Tapi juga Tuhan tidak menuntut harus sempurna. Tapi biarlah setiap hari Tuhan menuntun kita. Tuhan, apa yang aku harus lakukan saat ini? Untuk rohmu tetap tinggal di dalam aku di dalam engkau. Bagaimana untuk kita bisa setiap hari mendengar suara Tuhan, mengenali suara Tuhan, dengan melakukan kebenaran firman-Nya setiap hari. Yesus berkata, slide berikutnya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Waktu kita jalan di dalam jalannya, waktu kita melakukan kebenarannya, waktu kita hidup bersama Dia setiap hari, kita akan mengenali suara Tuhan. Slide berikutnya. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini langkah yang berikutnya untuk kita siap dan kita menerima perlipat kali gandaan.
melakukan kebenaran firman. Slide berikutnya. Kebiasaan membaca firman Tuhan bukanlah jaminan seseorang mengalami kuasa firman. Bukan berarti kita nggak penting baca firman Tuhan. Kita perlu. Itu semuanya adalah tuntunan Tuhan. Itu semuanya ini isinya janji-janji Tuhan. Bagaimana kita mengerti janji Tuhan? Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, di situ banyak janji Tuhan. Slide berikutnya. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca Alkitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Artinya, pada waktu kita membaca firman Tuhan, istilahnya sampai selesai, sampai khatam berkali-kali. Tapi kalau tidak ada pribadi Kristus di dalam kita, tidak ada kebenaran Kristus yang kita lakukan, kita tidak jalan di dalam jalannya, semuanya itu tidak akan menjadi hikmat, tidak akan menjadi pelita buat jalan-jalan kita. Kita boleh ikut seminar apapun untuk kita mengenal Tuhan, untuk kita mengerti Tuhan. Kita boleh sekolah sampai setinggi apapun. Tapi tanpa Kristus yang di dalam kita, tidak akan menjadikan hikmat buat kita. Karena pengetahuan, waktu kita baca ini baru jadi pengetahuan. Waktu kita sekolah baru jadi pengetahuan. Tapi pada waktu ada Kristus di dalam kita, itu adalah terang yang menerangi segala pengetahuan pengertian kita. Pengetahuan bertemu dengan terang Kristus, itu melahirkan yang namanya hikmat, tuntunan Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang akan terjadi di depan, kita nggak tahu 5 menit ke depan tuh mau terjadi apa. Tapi roh yang di dalam kita selalu mempersiapkan kita. Sebentar, kadang kita nggak tahu. Aku kok harus seperti ini ya? Aku harus melakukan ini ya? Tapi kita dengar-dengaran. Waktu kita bisa mengenali suara Tuhan, aku lakukan ini. Ternyata akan terjadi sesuatu hal. Sehingga apapun, enak maupun nggak enak, sakit maupun nggak sakit, bersama Kristus adanya enak dan enak banget, saudara. Amin. Lalu Tuhan memanggil Samuel dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlari ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Pertama kali Tuhan memanggil Samuel, dia belum mengenali. Lalu dia tidur kembali. Apakah Tuhan marah? Tidak. Karena Tuhan tahu, Samuel belum mengenali suaraku. Aku harus mengulang lagi memanggil dia. Ayat berikutnya di Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Ini sudah melalui fase di mana dia mengenali suara Tuhan. Waktu Samuel mengerti bahwa itu suara Tuhan, apa yang dilakukan dia? Dia berespon benar.
dengan apa yang sudah Tuhan panggil di dalam hidupnya. Mungkin hari-hari ini gimana ya? Aku selama ini enggak dengar loh Tuhan manggil misalnya Mbak Puri kayak gitu enggak. Pasti Mbak Puri akan lari, ya. Tapi untuk saat-saat ini bisa audible, tapi enggak harus semuanya mendengar secara audible. Tapi setiap hari Tuhan itu menyampaikan sesuatu buat kita. Dari kita bangun pagi, jebrut gitu, Tuhan itu kasih sangu buat kita. Saudara ingat doa Bapa kami, Tuhan, berilah aku hari ini makanan yang secukupnya. Itu tidak hanya berbicara makanan jasmani, tapi juga makanan rohani. Jadi kalau disediakan makanan rohani yang secukupnya, kita terima itu dan kita makan itu makanan rohani. Caranya gimana? Kita harus berespon benar setiap hari dengan keadaan kehidupan kita. Jangan buru-buru menyalahkan orang, situasi, keadaan, ataupun barang. Jadi jangan saudara mudah terpancing dengan hal yang di luar kita. Baik orang, situasi, barang, ataupun keadaan. Secara manusia boleh kita melihat keadaannya seperti apa. Tapi kita hidup bukan dengan apa yang kita lihat, tapi dengan apa yang kita percaya di dalam Tuhan. Amin. Contohnya seperti ini saudara. Apa sih berespon benar itu? Karena kita setiap hari itu di persimpangan. Artinya gini, aku harus bersikap seperti apa? Kayak saya kalau mau nyetir mobil, ada yang manual, ada yang matic. Kalau saya naik mobil matic, saya harus diem dulu, tak terangin sama diriku sendiri. Ini mobil matic ya, jadi aku harus nyetirnya matic. Kalau enggak gitu kadang saya lupa, matic mau tak gini, ngurangi, nambahin itu. Jadinya kan enggak lancar perjalanannya, ya. Nah, contohnya seperti ini berespon benar. Contohnya nih ada yang jalan berpapasan dengan saya, ya. Kemudian saya ini enggak sempat ngasih senyum, gitu kan, jalan gitu. Terus habis gitu, saya dari sana, saya enggak kasih senyum. Terus gini, kalau yang berespon enggak benar tuh seperti ini contohnya. Udah senyum lebar gitu. Akhirnya, kok Bu Suci enggak senyum ya? Kok ada ya orang seperti itu? Ada ya orang model seperti itu, model aja enggak seperti itu kok. Gitu loh. Udah gitu, apalagi istri gembala modelnya kayak gitu. Terus, kayak gitu terus. Habis gitu ketemu orang, tak kasih tahu ya. Bu Suci itu loh tak ajak senyum, belas enggak senyum. Habis gitu ndodro gitu udah. Setelah gitu, itu buah dari enggak berespon benar. Buah dari enggak berespon benar adalah apa? Buah daging. Ya. Tapi kalau yang berespon benar, kan enggak diajak, maksudnya Bu Suci baru enggak senyum nih. Tuh, kenapa ya Bu Suci enggak senyum sama aku? Oh mungkin baru lapar, jadi enggak fokus gitu. Dia bilang, Bu, ayo makan tempatnya Pak Marwi, kayak gitu. Nah, kalau enggak, oh Bu Suci mungkin ini baru ada tagihan yang mau jatuh tempo, jadi mesti fokus gitu. Tak doain lah supaya Tuhan bukakan pintu-pintu kemurahan. Gitu. Itu buah dari berespon benar. Maka setiap hari kita harus berespon benar. Karena di situ
ada pengertian, ada hikmat Tuhan buat kita, dan ada kasih karunia Tuhan buat kita. Karena apa? Tuhan itu tetap tinggal di dalam kita. Coba yang Dodro tadi, dia nggak menjaga apa yang ada di dalamnya, yaitu Kristus yang berkuasa itu. Slide selanjutnya, waktu kita berespon benar, kita tidak menuruti, kita bisa baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Waktu kita berespon benar, kita tidak menuruti keinginan daging, emosi, dan keegoisan. Di situ kita memberikan hidup kita dipimpin Roh, dan kita disanggupkan melakukan firman-Nya. Amin. Di Galatia 5 ayat 16 sampai 18, kemudian 22 sampai 23. Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Waktu kita mendengar perintahnya, slide berikutnya, lalu tekun melakukan firman-Nya dengan hidup dipimpin Roh setiap hari, menjadikan kita bertumbuh semakin hari semakin serupa Kristus dan berbuah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah yang Tuhan buat di dalam hidup kita. Bukan kita yang mengusahakan itu, tapi Roh Kristus yang di dalam kita, yang kita disanggupkan untuk kita memiliki yang namanya buah Roh. Yang ketiga, bagaimana supaya berbuah tetap dan berlipat kali ganda, yaitu dengan langkah yang ketiga, yaitu mengajar. Mengajar di sini bukan hanya mengajar seperti Bapak Ibu guru yang di kelas, ya, tapi seperti Paulus mengajarkan dengan anak-anak rohaninya sepanjang perjalanan hidupnya. Hidupnya adalah suratan Kristus yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan. Jadi apapun yang kita alami dari kita mengenal Tuhan, bagaimana kita melakukan kebenarannya, banyak sesuatu yang akan kita alami, yaitu kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan pembelaan Tuhan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Kita harus meneruskan hal ini. Kita nggak boleh egois. Waktu kita ada kelimpahan yang namanya buah Roh itu, pasti ada dorongan. Aku kepingin loh kamu ngerasakno ini kayak aku. Nggak ada yang namanya lagi aku takut kehilangan. Nggak ada yang namanya lagi aku nanti kurang loh. Nggak ada. Waktu Pak Handoko istilahnya mau dijadikan gembala, saya yang bertanya sama Tuhan. Tuhan, saya ini masih usia pernikahan kita sekian. Nanti gimana waktunya suamiku buat aku? Pasti akan terbagi. Nanti gimana dia punya kasih buat aku? Pasti akan terbagi. Tapi Tuhan mengajarkan saya pada waktu saya bertanya,
bersama aku tidak ada sesuatu yang terbagi. Tapi bersama aku melipat kali gandakan. Bahkan sampai saat ini, Pak Handoko gak kurang-kurang waktu buat keluarganya. Pak Handoko gak kurang-kurang kasih buat keluarganya. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang terkalahkan. Kalau kita memberi kasih, kalau ada satuannya, kita memberikan kasih 10 kilo. Kasih Tuhan pun lebih dari 10 kilo buat kita. Kalau kita memberikan 10 kilo, kasih Tuhan pun akan diberikan lebih daripada 10 kilo. Sampai kita berkata, bagaimana Tuhan aku harus membalas kebaikan-Mu. Maksudnya aku mau melakukan ini untuk Tuhan. Aku gak mau itunya, tapi aku mau hati-Mu. Makanya Tuhan sendiri gak mau kita kekurangan. Dia mau setiap hari kita berkelimpahan. Waktu kita berkelimpahan, orang sekitar kita mau ambil seperti apa, mau menikmati seperti apa, aku tetap menikmati kelimpahan yang dari Tuhan. Slide selanjutnya. Jika kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Jika kita mau mengajar kasih, jadilah pribadi yang mengasihi. Ketika kita menabur kasih, kasih Tuhan semakin lebih lagi kita rasakan. Jika kita mengajar kemurahan, jadilah pribadi yang murah hati. Ketika kita menabur kemurahan hati, kemurahan Tuhan semakin melimpah. Jika kita mengajar kesetiaan, jadilah pribadi yang setia. Ketika kita menabur kesetiaan, kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Jika kita mau mengajar roh kebenaran, jadilah pribadi yang hidup dipimpin roh. Ketika kita menabur kebenaran, kebenaran Tuhan semakin kuat di dalam kita. Biar kita mudah ingat ya. Tadi kita sudah, yang pertama kita harus mengenali suara Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian in, ya, up, in, out. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, menghidupi kebenarannya. Dan bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Itu harus kita lakukan. Jadi, mari sama-sama angkat tangan saudara. Up, in, out. Lagi. Up, in, out. Waktu kita out, kemudian gak ada dihargai, kemudian salah dimengerti, bukan kembali ke sini. Kita harus kembali up, berespon benar. Habis itu ada kebenaran Kristus yang kita lakukan. Habis itu kita out lagi. Jangan out, in gitu. Itu namanya stok barang. Out, in. Tapi kita harus up, in, out. Slide berikutnya. Dari setiap kita semuanya, pasti ada visi Tuhan ditaruhkan di dalam hidup kita. Waktu kita sepakat dengan proyeknya Tuhan, di situ Tuhan support kita. Waktu kita sepakat, iya Tuhan, aku meresponi apa yang menjadi panggilanku. Di situ Tuhan kasih kelimpahan. Baik kelimpahan secara rohani
baik kelimpahan secara jasmani. Rasul Paulus mungkin nggak detail di Alkitab disampaikan, tapi segala kelimpahan kita percaya. Paulus menyampaikan kabar baik itu kemana-mana. Bukankah Paulus membutuhkan biaya? Mau pergi kemanapun, di situ Tuhan limpahkan semuanya. Ini adalah visi misi kami. Ini kami buat waktu usia pernikahan kami 7 tahun. Sekarang kita usia 19 ya. Kita usia 19 tahun. Sebelum 7 tahun, kita nggak tahu apa yang mau buat Tuhan di dalam hidup kami. Tapi melalui perjalanan kami, bagaimana Tuhan membawa kami, ada dorongan. Enak ya ikut Tuhan ya. Kita pengen loh keluarga-keluarga itu yang ngerasain sama seperti kita. Lalu kita sama-sama membuat visi ini. Visi ini bukan visi saya secara pribadi, bukan visi Pak Handoko secara pribadi. Tapi kita sama-sama duduk. Apa sih yang mbok mau dalam hidupmu sama Tuhan? Saya tuangin beberapa. Terus Pak Handoko nuangin apa yang ada di dalam hidupmu itu, yang mau kau lakukan buat Tuhan. Nah, saya sama Pak Handoko ini tidak semuanya sama. Tapi pasti ada beberapa yang sama. Nah, di situ kita ambil. Kita visinya ini ya, bukan visimu, bukan visiku. Tapi ini visi yang Tuhan tentukan. Jadi kita ini bisa melangkahnya tuh sama-sama. Enggak satu di kanan, satu di kiri. Dari situ kita doa sepakat. Bersama dengan Tuhan, bukan hanya berdua. Tapi kami doa sepakat, Tuhan. Ini visi kami. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, memberi kekuatan buat kami. Di sini ada misi, juga culture. Kalau kita punya kehidupan tidak sesuai dengan budaya apa yang sudah kita sepakati, kita sudah ada alarmnya. Kalau Pak Handoko sudah istilahnya waktu keluarganya kurang, udah ada alarmnya. Kita kan kesepakatnya keluarga yang utama. Tapi di situ banyak hal Tuhan memberikan pengertian di situ. Jadi kita ada pagar-pagarnya. Jadi kita fokus dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Waktu ada visi di dalam hidup kita ini yang mau kita ambil untuk Tuhan, sepakat dengan Tuhan. Di situ kuasa Tuhan. Bahkan kita, aku wis cukup-cukup loh Tuhan, aku wis cukup iki. Tapi Tuhan masih terus lipat kali gandaan gitu loh. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Mungkin kita punya visi hanya terbatas yang kita tahu. Tapi visi Tuhan yang ditaruhkan buat kehidupan kita semua di tempat ini nggak terbatas. Mungkin kalau saat ini ada yang rindu untuk mengalami pelipat kali gandaan. Tapi melihat untuk kondisi saat ini, melihat keadaan dirimu, rasanya nggak mungkin. Bisa nggak ya aku? Untuk menerima pelipat gandaan yang dari Tuhan, secara rohani maupun jasmani. Sehingga itu membuat khawatir, takut, nggak ada pengharapan. Tapi hari ini Tuhan menyampaikan bahwa Kristus yang ada di dalam kamu itu adalah pengharapan akan kemuliaan.
bahwa Kristus yang ada di dalam kamu bisa melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apabila kita ingin menerima pelipat kali gandaan, mari kita belajar sama-sama. Saya juga masih belajar terus. Saya belum sempurna sama Pak Andoko. Apakah mudah untuk menerima visi yang dari Tuhan? Tidak. Itu pikiran kita. Tapi Tuhan ubahkan semuanya. Waktu kita menerima, pasti ada sesuatu yang istilahnya memisahkan kita dari daging, keinginan daging kita. Kalau bisa diturutin, segala sesuatu yang kami alami nurutin daging, banyak. Ada disalah mengerti. Ada nggak diterima, banyak sekali. Tapi kami memilih untuk bejana ini tidak pecah. Karena ada yang berharga di dalam kehidupan kita, yaitu Kristus, yaitu yang harapan akan kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.